أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ولا رسول بعده. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin, semoga dengan Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar berupa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan rezeki memiliki tingkatan dan memiliki derajat. Maka kata para ulama, tingkatan rezeki yang paling tinggi yaitu as-sihat wal afiyah, kesehatan yang sempurna, kesehatan yang tidak diiringi dengan rasa sakit. Maka inilah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Wa amal, sedangkan harta yaitu apa? Min adna rizq, termasuk derajat rezeki yang paling rendah. Jadi jangan dibayangkan oleh kita rezeki yang tertinggi itu harta, sedangkan rezeki menurut para ulama yang tertinggi derajatnya yaitu kesehatan. Berapa banyak orang yang merelakan hartanya hanya demi kesehatan? Banyak orang yang hartanya banyak habis seketika hanya demi kesehatan. Ketika orang terkena penyakit minimal yang kepala saja sakit, 5 menit Allah cabut kesehatan kepala, maka 5 menit pula hartanya habis untuk mendapatkan kesehatan kepala tersebut. Maka benar, ternyata derajat rezeki yang paling tinggi yaitu kesehatan, bukan harta. Masyaallah muslimin, semoga dimuliakan Allah. Maka kita syukuri nikmat kesehatan ini untuk menggunakan atau untuk melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya itu menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu kita berharap semoga ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama ketika ditanya tentang ilmu yang bermanfaat itu apa, maka mereka menjawab. Salah satu di antara perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, apa itu ilmu an-nafi'? Apa sih ilmu yang bermanfaat? Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwasanya al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah alladzi yadulluka 'ala Allah, ilmu yang menghantarkan dirimu kepada Allah, wal ilmu alladzi yuqarribuka ila Allah, ilmu yang mendekatkan dirimu juga kepada Allah. Itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berharap dengan kesehatan yang memberikan kepada kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan salah satu di antaranya itu menuntut ilmu. Dan dari menuntut ilmu itu kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat pun ada alamatnya. Salah satu di antara alamatnya kata para ulama, ya, yaitu alamat min alamati min alamati ilmu nafi, di antara alamat ilmu yang bermanfaat dalam diri seseorang itu apa? Ketika engkau lari daripada dunia. Ketika engkau lari daripada dunia dan engkau lari dari apa? Yang namanya ingin terkenal. Ya, jadi tidak mau terkenal kalau punya ilmu, bukan ingin terkenal, bukan ingin dianggap alim. Dan ketika berilmu bukan untuk mencari dunia, tapi dia lari dari dunia tersebut, maka ini alamat ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersalawat kepada Nabi kita
Muhammad SAW, seorang Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, mengajarkan tentang tujuan hidup kita, mengajarkan tentang arti hidup kita, mengajarkan untuk apa kita hidup di dunia, kemudian mengajarkan pula ketika kita hidup di dunia maka diajarkan pula ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita, sebagaimana kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu Allah ajarkan melalui Rasulnya kepada kita semuanya untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka kalau kita ingin diterima ibadah oleh Allah, maka ibadah sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Jangan buat-buat perkara baru, jangan buat-buat ibadah baru, tapi lakukanlah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita sholat, maka sholat itu sesuai yang diinginkan oleh Allah, ada rukunnya, ada sujudnya. Maka ada caranya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedekah, Allah inginkan itu. Kita zakat, Allah inginkan itu. Tata caranya diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pula dari kita. Maka ada tata cara supaya kita menikah sesuai dengan keinginan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang kitab nikah, pembahasan tentang nikah. Kemudian di dalam pembahasan tentang nikah ini ada kurang lebih 5 bab yang akan kita bahas, dan di antara masing-masing babnya ada poin-poin yang akan kita bahas pula. Jadi di dalam kitab nikah, pembahasan nikah ada 5 bab yang akan kita bahas, dan di antara 5 bab ini ada poin-poin yang akan kita bahas pula di nikah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pernikahan, maka setidaknya kita tahu dulu apa sih bab nikah, atau apa sih makna daripada nikah itu sendiri. Di zaman ini, masya Allah, tidak diragukan lagi, penuh godaan sekali, di sana sini banyak wanita-wanita yang sudah tidak memiliki rasa malu, Di saat kaum Hawa lagi suka menampakkan betisnya, di saat itu pula kaum Ikhwan, anak Ibnu Adam, tergoda dengan apa yang mereka lakukan. Maka disinilah ada anjuran yang disebut nikah, supaya bisa membentengi yang namanya membentengi yang namanya syahwat tadi dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang jomblo-jomblo yang masih membujang, harus hati-hati. Kesana kemarin sulit untuk kita jaga mata kita, tengok kanan, tengok kiri. Kalau dalam perjalanan ke Bandung, naik ke puncak ini, maka kiri kanan banyak pohon cemara. Tapi kalau kita ke kota, kiri kanan banyak sesuatu yang tidak kita inginkan, merusak mata kita. Maka tadi yang dikirim sama bapak itu, kalau melihat sesuatu kalau melihat sesuatu yang istimewa, atau melihat sesuatu dari perempuan lain, maka pulanglah kemana? Ke istri, karena apa yang ada di perempuan yang kita lihat itu ada pada istri kita. Pergi ke istri bukan buat ngomongin, bukan buat minta izin ya bapak ini. Jadi masya Allah, berarti di sini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk segera menikah. Salah satu dari antara dalilnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfahu. Maka seorang hamba jika dia menikah, dia sudah menyempurnakan sebagian agama. Ini kita yang sudah menikah, ini sempurna sudah sebagian agama kita. Tinggal apa kata Rasulullah, "Falyattaqillah fi nisfil akhar." Maka bertakwalah kamu sebagian yang lain. Kenapa demikian? Apa yang dimaksud kita telah menyempurnakan sebagian iman kita dengan menikah? Maka kata para ulama, sesungguhnya salah satu di antara godaan bagi kita semuanya, yaitu kemaluan dan perut kita. Jadi orang tidak pernah dan tidak bisa menjaga, bahkan berat untuk menjaga, yaitu kemaluan dan perutnya. Kemaluan dan
perutnya, maka kemaluan ya tidak bisa dijaga dan dia bisa melakukan perzinahan dengan itu, dan perut bisa menyebabkan seseorang itu bisa serakah. Maka ketika kita sudah menikah, terjagalah sebagian agama kita telah sempurna. Jadi apa? Syahwat sudah terlampiaskan kepada sesuatu yang hak, kepada sesuatu yang yang diperbolehkan oleh Allah. Tinggal sisanya yaitu menjaga perut kita yang akan menjadikan kita serakah. Makanya falyattaqillaha fi nisfil baqi, bertakwalah kepada Allah yang di sisa setengahnya. Ya, dengan kita berusaha menjaga lisan dan perut kita, karena sesuatu yang masuk ke perut melalui lisan terlebih dahulu. Kalau lisan sudah tidak kuat, ya, menahan godaan hawa nafsunya, maka perut pun akan menampung semua apa saja, mau yang halal atau yang haram akan tertampung di perut ini. Maka dari itu, ya, ketika sudah menikah, sudah sempurna sebagian iman kita, tinggal kita bertakwa dan berusaha menjaga ya keimanan kita di sebagian yang lainnya. Masuk ke bab nikah, ya, maka nikah secara bahasa ta'rif, pengertian daripada nikah secara bahasa ad-dhamm wa tadakhul, artinya yaitu ad-dhamm wa tadakhul wal jama'. Arti daripada nikah yaitu mengumpulkan, ya, ad-dhamm itu merangkul, wal jama' mengumpulkan, wa tadakhul saling saling memasukkan satu sama lain, ya. Maka dari itu kata para ulama, nikah yaitu saling mengumpulkan antara dua pasangan laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, yang dikenal dengan homo atau lesbian, ya, atau yang diperbagus namanya LGBT, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bergabung temannya, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Kemudian qala Syekhuna hafizahullah, Syekh kami mengatakan, ya, beliau mengatakan wa mushtarakun lafziyun faqad yutlaq wa yuradu bihi al-jima', dan terkadang juga maknanya bisa al-jima' awal wata', ya, berhubungan maknanya. Jadi nikah itu maknanya juga bisa berhubungan dan juga bisa dimaknai dengan akad. Ya, jadi nikah bisa dimaknai dengan akad atau bisa dimaknai juga dengan berhubungan. Ya, maksudnya dalam tanda kutip, ya, berhubungan di sini maksudnya berhubungan suami istri. Maka secara syar'i artinya apa? Kalau secara syar'i artinya akad yang memiliki syarat supaya kita bisa menikmati, ya, antara laki-laki dengan perempuan, ya, dengan sesuatu yang sah yang dibolehkan, ya, maka ini pernikahan. Dalilnya apa? Bahwasanya kita dibolehkan nikah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Allah berfirman, daripada menikah itu apa? Nikahkan orang-orang yang sendiri di antara kalian atau orang-orang soleh di antara kalian, ya, wa imaikum, atau budak-budak kalian nikahi mereka. Di sini dalil bahwasanya menikah itu termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, fa in talaqahu fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayr. Ya, maka tidak sah bagi seorang laki-laki yang menceraikan 3 kali istrinya untuk menikah dengannya lagi sampai dia dinikahi oleh orang lain. Nah, intinya dalil di sini bahwasanya menikah itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan di dalam sebuah riwayat yang tentang ada 3 orang laki-laki yang mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian dia mengatakan, ya, saya tidak mau menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, "Aturidina an tarji'i ila rifa'at ila rifa'ah?" Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ana atazawwaju an-nisa, aku menikahi perempuan juga sama seperti kalian menikah dengan perempuan. Wa may yarghabu an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan untuk menikah maka dia tidak mau menjalankan sunnah, maka dia bukan termasuk golongan, ya. Maka dari itu menikah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan yang tidak menikah
enggan menikah, punya kemampuan tapi nggak mau menikah, pengen sendiri aja, maka dia bukan termasuk golongan Nabi SAW. Beda dengan orang yang belum menikah. Beda dengan orang yang belum menikah karena tidak mampu atau karena sesuatu yang yang syar'i, udzur syar'i. Maka ini bukan tidak menikah, bukan karena tidak ingin menikah, tidak ingin tapi belum ada kemampuan. Maka beda, bukan tidak masuk ke dalam ancaman Nabi, bukan termasuk umatnya. Ini ada orang yang nggak mau nikah, saya nggak mau nikah, padahal punya kemampuan. Maka ini yang diancam oleh Nabi, dia tidak akan termasuk ke dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk dari bahwasanya nikah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadis, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian bisa menikah, mampu untuk menikah, maka apa? Maka menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena mata itu terkadang tidak bisa kita jaga. Maka untuk menjaga pandangan kita kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan menikah, ya, dengan menikah tadi, ketika mata kita ini ya melihat sesuatu yang haram, bingung mau disalurkan kemana itu syahwatnya. Tapi kalau misalkan menikah, maka pandangan kita akan terjaga. Minimal ketika kita melihat ya perempuan yang terbuka atau aurat di mana-mana, setidaknya kita bayangkan istri kita, ya, maka ketika kita pulang kita salurkan kepada istri kita. Tapi kalau misalkan kita belum menikah, maka susah. Dan ketika melihat perempuan kalau sudah menikah, maka setidaknya kita akan ghadul basar, akan tunduk terhadap pandangan. Saya punya istri di rumah, ya, ada istri saya. Setidaknya dia ingat kepada istri, ya. Wa ahsanu lil farj, dan dengan menikah itu akan menjaga kemaluan, ya, datang atau diberikan kepada haknya, bukan kepada sesuatu yang haram. Kalau misalkan tidak menikah, ya syahwatnya pasti disalurkan dengan melakukan perzinahan dan naudzubillah. Ya, tapi dengan menikah, insyaallah akan terjaga kemaluannya. Wa man lam yastati', siapa yang belum mampu melakukan itu, siapa yang belum mampu melakukan pernikahan, fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wijah, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu termasuk penjagaan dirinya. Jadi kalau ada laki-laki yang dia ingin menikah tapi belum ada kemampuan, ya, sedangkan syahwatnya menggebu, tapi dia merasa belum mampu, misal baik orang tua tidak mampu membantunya atau mungkin dirinya belum dapat pekerjaan, maka resep dari Rasulullah yaitu berpuasa, ya, berpuasa saja. Mau yang belum menikah atau ingin menikah lagi, ya, puasa, ya, fa inna lahu wijah, karena itu apa? Karena itu bisa menjaga diri. Yang belum menikah, ingin menikah, belum ada kemampuan, puasa, ya, karena itu bisa menjaga. Orang kalau puasa itu nggak mau mikirin apa, perut lagi kosong, syahwat pun tak ada. Kalau lagi puasa udah tak ingin apa-apa, ya, sudah apa? Ya sudah, pikirannya ya bagaimana caranya menyelesaikan puasa, ya, paling nanti munculnya setelah buka. Maka dari itu menikah, kalau tidak bisa, baik itu yang bujang ataupun sudah menikah, maka kalau ada kemampuan, yaitu dengan berpuasa, ya. Masuk ke dalam bab pertama sebelum menikah. Al-awwal bab ahkamun nikah wan nazar, bab tentang nikah, ya, dan bagaimana cara kita nazar. Sebelum kita nikah kan ada nazar. Jadi jangan sampai kita bayangkan menikah itu atau mau menikah itu harus pacaran dulu. Saya mau nanti aja lah nikahnya, harus saling kenal dulu. Terus saling kenalnya berapa tahun? Ya setahun lah minimal. Ngapain aja? Ya deket gitu. Ya bahasa anak mudanya mau pacaran. Maka tak boleh, ya, tidak boleh. Makanya ketika kita mau menikah ada syariat yang disebut dengan nazar, boleh silakan. Minimal ada sesuatu yang menjadikan diri kita ingin menikahinya, sekalipun kita belum mengenal, maka disebut dengan nazar. Nazar itu diambil dari kalimat nazar yang dulu, ya, diambil dari kalimat nazar yang dulu, nazar, ya, atau nazaratan. Jadi di sini nazar itu maksudnya apa? Maksudnya melihat.
Tapi sebelum kita melihat, kita tahu dulu hukum menikah itu apa. Hukum menikah itu apa? Maka di dalam bab nikah ini bicara tentang hukum, bagaimana hukum nikah, ahkamun nikah, arba'atun. Hukum menikah itu ada 4, ada yang mengatakan 5. Termasuk hukum taklifi kan ada 5, ya. Haram, kemudian apa? Sunnah atau mustahab, kemudian mubah, kemudian wajib, kemudian apa? Makruh. Ya, ini 5 hukum taklifi namanya. Dan di setiap ibadah itu ada 5 hukum taklifi. Ada 5 hukum taklifi, tergantung ya dalam dia mengerjakannya atau niat dia mengerjakannya. Kadang yang sunnah itu bisa jadi wajib, dan kadang yang wajib itu bisa, kadang yang mubah itu bisa jadi sunnah, tergantung kepada kebutuhan dirinya dan niatnya. Maka nikah itu ada 4 hukum di sini disebutkan oleh Syekh kami. Anna nikahu yaduru haula ahkami arba'atin. Sesungguhnya atau nikah itu ya berkecimpung atau berputar di 4 hukum. Yakhtalifu min syakhsin li akhar. Berbeda satu sama lain. Ya tentang hukum nikah. Si A dengan si B hukum nikah baginya berbeda. Ya, yang satu wajib baginya. Yang si B sunnah. Ya, yang si C misalkan makruh, dan yang si B atau yang si D mubah misalnya. Bahkan yang si E haram baginya menikah. Tergantung masing-masing berbeda hukumnya. Nanti kita bahas kapan bisa jadi wajib, kapan bisa jadi sunnah, kapan bisa jadi makruh, kapan bisa jadi mubah. Maka yustahabu fi haqqin syakhsin, hukum asalnya menikah itu sunnah, ya. Terkadang sunnah bagi seseorang, wajib bagi seseorang, atau haram bagi seseorang, atau mubah bagi seseorang. Itu tergantung kepada orang tersebut, masing-masing orang tersebut. Maka kata para ulama, termasuk sekali mengatakan, yustahabbu lidhi syahwatin la yakhafu zina. Sunnah, kapan jadi sunnah nikah? Nikah bisa jadi sunnah ketika orang dia punya syahwat, tapi dengan syahwatnya dia tidak khawatir berzina. Maksudnya masih bisa dia jaga, syahwatnya itu masih bisa dia jaga, terkontrol lah. Jadi ketika melihat sesuatu yang membuat syahwatnya naik, terkontrol lah syahwatnya, tidak sampai melakukan perzinahan. Maka mustahab kembali ke hukum asalnya sunnah. Ya. Fa idza kana rajulun muqtadila syahwati la yakhsha 'ala nafsihi min az-zina. Kalau seorang laki-laki dia punya syahwat yang biasa, yang rendah misalnya, atau punya syahwat yang biasa bisa dia jaga, tidak takut terhadap perzinahan, fa inna az-zawaj yakunu fi haqqihi mustahab, maka pernikahan baginya ya haknya mustahab, sunnah, bukan wajib. Apa dalilnya? Ma qabalakum minan nisa fankihu ma qabalakum minan nisa. Nikahilah dari perempuan-perempuan yang kamu inginkan dari, ya, ma qabalakum minan nisa, yang kamu ada kecenderungan terhadap perempuan tersebut. Berarti menandakan di sini syahwat, ya, yang kalau masih bisa dijaga, maka hukum nikah di sini sunnah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, ya masyaallah sahabat, ya, man istata'a minkum, siapa yang bisa di antara kalian nikah, falyatazawwaj, maka nikah. Maka kalau Rasulullah menyebutkan kalau bisa, berarti menandakan perintah ini bukan jadi wajib. Falyatazawwaj ini perintah, tapi perintah ini bukan jadi wajib, tapi jadinya mustahab, karena Allah sendiri, karena Rasul menyebutkan dengan kalau engkau bisa. Berarti kalau tidak bisa menikah wajib atau tidak? Tidak wajib, ya. Kemudian kapan jadi wajib hukumnya? Yajibu 'ala man yakhafu, wajib bagi seorang yang seorang laki-laki yakhafu 'ala nafsihi min az-zina. Dia khawatir syahwatnya kalau sudah memuncak akan menjadikan dia berzina. Ya. Maka wajib bagi dia menikah. Ya, wajib bagi dia menikah. Tidak boleh apa? Tidak boleh ditunda-tunda, harus segera menikah. Jadi kalau ada orang tua, ya, yang didatangi oleh anaknya, Pak, saya ingin menikah. Kenapa kamu masih kuliah, nah? Kamu masih sekolah, tapi syahwat saya terlalu memuncak, ya. Saya khawatir akan melakukan perzinahan.
Saya khawatir akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul. Maka kalau ada anak yang berbicara seperti itu, nikahkan langsung. Nah, sudah berusaha puasa belum? Sudah Pak, tapi tetap kayaknya harus nikah. Maka nikahkan, bantu mereka untuk berikan. Maka kata para ulama, termasuk nafkah yang paling besar bagi seorang anak dari orang tua, yaitu membantu dalam pernikahannya. Jadi kalau kita sebagai orang tua mendapati anak kita ingin menikah, maka bantu mereka, bantu anak kita. Sekalipun mungkin dia belum ada kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, nanti bantu kalau kita punya kemampuan, wahai orang tua. Ya, yang penting apa? Yang penting anak kita tidak terjerumus kepada perzinahan. Kalau sekarang tadi udah ingin nikah, ditunda-tunda, nanti nunggu aja setahun 2 tahun, giliran kecolongan, ayo buru-buru. Ya, nggak apa-apa Pak RT dan Pak RK-nya, nanti aja di KUA, yang penting akan dulu sah dulu. Kemana kemarin ketika Allah sudah berikan teguran bahwasanya anak sudah ingin nikah, itu ya sudah teguran buat orang tua. Jangan ditunda, beda. Kalau kita mungkin nggak bisa sabar, tak beda. Kalau kita katakan sabar kepada orang yang belum mengalami susah, ya susah. Maka kalau memang itu harus, ya tak boleh ditunda. Bahkan kata Rasulullah, berapa hal, 3 hal yang harus disegerakan. Salah satu diantaranya apa? Salah satu diantaranya menikah, membayar hutang dan menguburkan jenazah. Ya, menikah segera. Jadi wajib bagi seseorang yang dia takut terhadap dirinya akan melakukan perzinahan kalau syahwatnya sudah memuncak. Ya. Jadi kalau ada orang tua didatangi anaknya ingin minta nikah. Kalau misalkan kita punya kemampuan, nggak usah ribut-ribut. Memang nikah sekarang itu sulit, ribut, karena memang apa? Karena memang adatnya yang membuat kita ribut. Ya, yang membuat kita ribut itu yaitu adat. Padahal nikah itu gampang. Ya, nikah itu Allah permudah. Dan Ibnu Qudamah mengatakan, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, minhum man yakhafu ala nafsil wuqufil mahdhur. Intar nikah hada yajib alaihi nikah. Mereka yang takut terhadap dirinya jatuh kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tidak boleh meninggalkan nikah. Jadi kalau dengan meninggalkan pernikahan dia akan terletak kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka wajib baginya menikah. Fi qouli ammatin al-fuqaha, dan ini pendapat kebanyakan para fuqaha, orang-orang faqih, li'annahu yalzamu ifa'u nafsi, karena wajib baginya menjaga dan membentengi dirinya, ya, menjaga kehormatannya, wa sawmuha anil haram wa tariqatun nikah, dan cara menjaga membentengi dirinya, ya, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan menikah. Perempuan pun demikian. Kalau perempuan takut terhadap dirinya melakukan perzinahan, maka apa? Akhbarat waliyaha liya'ridaha ala rajulin salih. Sampaikan kepada orang tuanya perempuan kalau ingin nikah, ya, ngomong kepada bapak atau ibu, Pak, pengen nikah, cari istri yang soleh. Boleh, jangan malu-malu. Perempuan sekarang malu, ya, ngomong kepada orang tua. Padahal kalau benar ingin menikah, sampaikan. Malu, ya, perempuan sekarang, tapi ada aja yang enggak. Jadi kalau misalkan perempuan khawatir juga akan melakukan perzinahan kalau syahwatnya sudah naik atau sudah memuncak, maka minta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang saleh. Ya. Kemudian hukum yang ketiga, kapan bisa mubah itu nikah? Maka kata para ulama, yubahu liman la syahwata lah. Hukum nikah bisa mubah bagi orang yang tidak ada syahwat, yang nggak punya syahwat. Bagaimana dia menikah sedangkan tak punya syahwat? Yang ada nanti memudaratkan siapa? Memudaratkan pasangannya. Maka bagi orang yang tak punya syahwat, maka tidak wajib bagi dia menikah, dan tidak sunnah pula bagi yang menikah. Ya, mubah menikah silahkan, enggak juga silahkan. Ya, kalau dia tidak punya usaha. Contohnya apa? Kan yakuna rajulun kabura fisin, seperti orang yang sudah tua, yang udah tua makan udah lalu kabeh, ya,
lulus semuanya. Ya, jadi sudah lulus semuanya, badannya sudah lulus, semuanya sudah lulus. Maka mubah. Kalau dia menikah silahkan, tidak juga silahkan. Kan ada orang yang sudah tua menikah juga, maka hukumnya mubah. Kenapa? Ya karena sudah syahwatnya sudah hilang. Laki-laki yang sudah lulus mah, ya itu iya coba jalan aja udah dipopok-popok, misalnya pakai hitam. Jadi sudah tidak ada keinginan lagi kepada perempuan. Maka kalaupun dia menikah boleh dan tidak pun tidak apa. Ya. Atau misalkan perempuan ya yang dia ingin menikah tidak ada syahwat, tapi tidak ingin ada yang menafkahi dia karena hidup sendiri susah, pengen ada yang menafkahi, udah tua ya udah menikah tua aja nggak apa-apa silahkan, boleh ya boleh, tapi masuk ke hukum mubah. Kalau yang sudah tua perempuan ini jadi ingin ada yang nafkahi, ingin ada yang nemenin tidurnya misalnya, maka silakan. Kalau syahwat udah nggak ada, habis, ya sudah tekor misalnya, ya sudah habis ketika masa menikah. Kemudian apa? Hukum yang keempat, yuhram. Kapan nikah itu diharamkan? Kata ulama, yuhram bidaril harbi ghairi darurah. Haram menikah ketika sedang berperang, ya, atau ketika apa? Ketika sedang di negara perang. Ya, di negara perang atau di negara orang-orang kafir alladzina a'lanu al-harbu 'ala muslim, yang mana di situ mewajibkan seorang berperang memerangi muslim, maka haram di situ. Faqad harrama ulama 'ala muslim an yatazawwaj wa huwa muqimun bidaril harb. Maka para ulama katakan haram menikah kalau dia tinggal di negeri orang kafir yang mengumumkan perang kepada kaum muslimin. Tak boleh. Lalu bagaimana caranya? Maka caranya cari muslimah di tempat itu yang mau menikah. Cari di tempat itu atau di negeri orang kafir yang mengajak perang kepada kaum muslimin, ya, untuk menikah. Cari muslimah di situ. Kalau ada, kalau tidak ada tak boleh menikah. Ya, jadi kalau memang di situ harus tetap menikah, ya, sedangkan dia dalam keadaan perang, ya, maka silahkan cari muslimah di tempat itu. Dan yang kedua, an yanzil anha hatta la yanjib, atau yanzil. Yanzil itu KB. Dan kalaupun dia menikah, silahkan KB supaya dia punya anak. Ya. Kalau tidak yang punya anak boleh KB. Tapi KB secara syar'i. Ada yang KB syar'i, azal namanya. Azal. Yukhrij mengeluarkan air mani di luar, itu namanya azal. Ya, dan itu KB syar'i. Ya, KB syar'i. Baik, kaum muslimin dan muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu di antara hukum menikah. Atau bisa jadi haram pernikahan kalau dia menikah, saya ingin menikah, ya, tapi nikahnya ini nikah yang kelima. Yang istri 4 itu masih ada belum diceraikan, maka nikah pada saat itu haram baginya. Ya, atau mungkin dia nikahnya apa? Hanya mengumpulkan perempuan, satu atau dua atau 4, tapi niat untuk apa? Hanya untuk dizalimi, tidak dinafkahi, hanya untuk bangga-bangga, saya punya istri 4 tapi tidak dinafkahi, tidak diberikan haknya, ya, hak lahir dan batinnya, haram pada saat itu nikah. Ya, tidak boleh. Maka hukum nikah kembali kepada perorangan masing-masing. Kalau kita menikah ternyata ingin menjaga syahwat kita supaya tidak melakukan perzinahan dan kita mampu menjaga syahwat kalau belum menikah, maka sunnah hukumnya. Tapi kalau misalkan syahwat tak mampu dibendung, kita khawatir melakukan perzinahan, atau mungkin mohon maaf sudah terjadi melakukan perzinahan sebelumnya, maka wajib bagi dia menikah pada saat itu. Maka hukum menikah tergantung perorangan. Kalau masih bisa menjaga, tetap hukumnya masih mubah. Ya. Kemudian ad-dhabit atau poin yang selanjutnya an-nadhar, bagaimana tentang nazar atau melihat kepada pasangan yang akan kita nikahi. Para ulama mengatakan nadharur rajuli lil hurrati al-balighah haramun illa fi thamaniyati mawadhi. Melihatnya seseorang kepada perempuan yang bukan budak, perempuan bebas, ya, kemudian dia sudah balik, haram hukumnya. Jadi kita laki-laki melihat kepada perempuan yang sudah balik, ya,
hur bukan budak, yaitu haram hukumnya kecuali 8 tempat atau 8 keadaan. Keadaan yang pertama, jadi hukum asalnya melihat kepada perempuan itu haram. Kenapa? Bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan syahwat. Ya. Maka di sini syariat mengharapkan supaya kita bisa apa? Menundukkan pandangan kita sebagaimana kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka kepada apa? Kepada perempuan lawan jenisnya, karena itu untuk menjaga kemaluan mereka, dan jagalah kemaluan mereka. Kemudian kata Allah melanjutkan ayat ini, dan katakan pada perempuan-perempuan mukminat. Jadi yang menundukkan pandangan itu bukan laki-laki doang, perempuan juga sama. Ya, perempuan juga sama. Ya, bahkan pandangan perempuan lebih tajam dan lebih berbahaya, karena dari pandangan bisa dengan telunjuk-telunjuk. Ya, apapun yang dipandang bisa ditunjuk. Kalau laki-laki hanya memandang doang. Ya. Maka menjaga pandangan bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga, ya, dianjurkan bahkan diwajibkan untuk dia menjaga pandangannya. Kemudian kata Allah juga dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Kalau engkau mau meminta dan bertanya sesuatu kepada para perempuan, maka bertanyalah di wara'il hijab. Ada halang di situ, ada sekat penjaga, ya, ada penghalang atau ada penjaga di situ. Kenapa? Karena khawatir akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dan terletak, ya, kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah seperti perzinahan. Ya. Maka wa imma ibahatin nazar ila al-mar'ati idza arada an yatazawwajuha, maka kalau misalkan ingin melihat kepada sesuatu yang diharamkan tadinya, yaitu melihatlah kepada perempuan yang akan dinikahi. Itu dibolehkan. Dan kata para ulama, tempat-tempat yang dibolehkan kita melihat kepada perempuan, ya, dan tidak menjadi haram, ya, yang tadi haram tidak menjadi haram di 8 tempat. Yang pertama, nadruhu liwajhil ajuzil lati la tushtaha. Boleh melihat perempuan yang sudah balik, ya, tapi perempuan itu syaratnya harus sudah tua, yang sudah tidak ada keinginan lagi kita kepada. Jadi melihatnya itu udah nggak ada keinginan lagi, ya, udah peot, ya, jadi laki-lakinya udah nggak mau lagi misalnya, maka boleh. Atau perempuan pun demikian, ya, melihat kepada laki-laki yang sudah peot, ya, tidak ada keinginan lagi kepada laki-laki itu misalnya, maka boleh. Tapi kalau ke yang muda-muda, ke yang bening-bening tidak boleh, harus menjaga pandangan, ya. Jadi kalau perempuan, ya, yang muda-muda tidak boleh. Dan kalau misalkan sudah tua, tidak kita ada keinginan untuknya kepadanya, maka boleh memandang. Mau memandang berapa jam terserah, ya, yang udah tua. Yang kedua, kata para ulama, yaitu an-nadhruhu atau nadhruhu liwajhi man yashhadu alaihi. Boleh memandang wajah man yashhadu alaihi ketika seorang laki-laki ini akan menjadi saksi. Contoh, si laki-laki ini misalkan, ya, diminta jadi saksi, perempuan ini berzina misalnya. Sini kamu, benar nggak perempuan ini berzina? Maka dia melihat. Karena kalau nggak melihat, dia cuma dengar suaranya misalnya, maka boleh jadi suara-suara itu sama dengan suara yang lain. Maka pastikan dengan melihat. Kalau dia tidak buta, pastikan dengan melihat. Maka boleh melihat orang yang laki-laki asing, ya, melihat kepada perempuan, mau itu muda atau tua, boleh melihatnya ketika memang dia diminta untuk jadi saksi si perempuan ini melakukan ini atau tidak. Maka dibolehkan. Dan sebatas itu saja, sebatas dari saksi melihat, perhatikan dari mulai muka, kemudian yang lainnya dilihat oleh dia, kemudian setelah itu sudah. Ketika hakim bertanya bagaimana dia atau bukan, ya, kalau benar dia, nah dia, kalau bukan, sudah, itu saja. Setelah itu kalau dia melihat lagi, melirik lagi, haram, tak boleh, ya, tak boleh.
Jadi boleh melihat perempuan ketika memang dia jadi saksi untuk perempuan itu. Ya. Yang ketiga, nazaruhu liwajhi wa kaffai man yakhtubuha. Boleh seorang laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, ya. Kalau laki-laki melihat wajah dan telapak tangan si perempuan yang mau dikhitbah oleh, boleh. Boleh. Jadi ngelihat dulu, namanya nazar. Makanya kalau mau nikah, kalau bercadar, lihat dulu. Ya, mau nikah, tapi bercadar, ya udah apa-apa, saya mau nikah sama dia. Misal, ketika sudah nikah, dibuka cadarnya, misal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya apa? Akhirnya akan menjadikan apa? Akan menjadikan dia zalim nanti kepada pasangan. Dan tidak ada keinginan akhirnya untuk memenuhi apa hak seorang istri. Maka Rasul mengatakan, ya, idza khataba ahadukumul mar'ah, kalau salah seorang di antara kalian ingin menkhitbah perempuan, ingin melamar perempuan, kalau dia menutup mukanya bercadar atau mungkin belum melihat mukanya sama sekali, walaupun tak bercadar, fa in istata'a an yanzura ila ma yakruh ila nikahiha falyaf'al. Kalau dia mampu untuk melihat kepada sesuatu yang bisa mengajaknya, ya, menambahkan dirinya untuk menikahi si perempuan tersebut, falyaf'al, maka lakukan. Makanya nazar itu salah satu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum melihat orang yang akan kita lamar, boleh kita nazar, boleh kita melihatnya. Tapi jangan dikit-dikit lihat, dikit-dikit ya. Ya, sini lihat, sini lihat, sini lihat, semuanya dilihat. Ya, jadinya ada bahasa atau lakon yang panggilan untuk orang yang suka melihat perempuan yang ketika menikah, Abu Nador. Ya, Abu Nador orang yang suka nazar ke sini, udah nggak jadi, pindah ke sini. Tapi memang boleh, silahkan. Boleh. Ya, biar. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nazaru ila ma yadhharu ghaliban min maharimiha. Boleh melihat perempuan mahram kita yang biasa kita lihat ketika di rumah. Ya, ketika di rumah. Jadi seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang biasa dia lihat ketika di rumah dari mahramnya, walaupun nggak pakai kerudung, karena memang mahramnya. Seperti siapa? Seperti ibunya, kemudian saudarinya, bibinya, misalnya bibi dari bapak atau bibi dari ibu, itu boleh. Kalian ila wajhi wa ra's wa raqbah. Maka yang dilihat itu muka, kepala, raqbah, wal kaffain, dan ini wal qadamain, dan dua kaki, dan dua kaki. Wawir dari kami ayat harubaliban, dan selainnya yang biasa nampak. Tak boleh menampakkan lebih daripada itu seksi berpakaian misalnya, walaupun mahramnya. Tak boleh berpakaian seksi. Wahai perempuan, mau itu kakaknya, mau itu bapaknya, mau itu mamangnya, mau itu bibinya atau kakaknya, tak boleh berpakaian seksi. Ya, kata para ulama, dari sini, ya, dari sini, kemudian leher, kemudian betis, dengkul ke bawah. Itu yang kalau misalkan mau dilihat di rumah, ya, biasanya dasteran, ya, daster lah biasanya, ya, yang biasa dipakai oleh ini, cukup itu tuh. Jadi kita boleh jangan seks pakaian di rumah walaupun dengan mahram, maka itu dibolehkan. Yang kelima adalah al-amru ila ma yadhharu ghaliban min sayyidati. Seorang hamba budak laki-laki boleh melihat kepada perempuan tuan. Jadi tuan perempuannya, ya, tuan perempuan, ya. Jadi pemilik budak ini perempuan, budaknya laki-laki. Budak laki-laki ini boleh melihat kepada sesuatu yang biasa nampak dilihat di rumah, yang biasa dilihat oleh mahramnya, maka dibolehkan. Ya. Dan yang keenam nazar ani ila ma yadhharu ghalibun min nisa. Jadi boleh seorang yang sudah pergi syahwatnya, baik tua ataupun masih muda, nggak ada syahwat lagi. Apa itu namanya? Impoten. Ya, orang yang tidak ada syahwat, impoten lagi, maka boleh melihat kepada perempuan. Ya, jika memang walaupun melihatnya tidak menyebabkan dia tidak menjadikan dia
naik syahwat, maka dia dibolehkan. Dan yang ketujuh, nazarul tabib ila mawdi'il hajat indal mudawati idza lam yujad tabibah. Boleh seorang tabib atau dokter laki-laki melihat aurat atau melihat perempuan ketika diobati, ketika memang tidak ada dokter perempuan, maka boleh sekali. Tapi kalau ada dokter perempuan, pergi ke dokter perempuan, jangan nyari yang laki-laki. Sekarang alhamdulillah dokter itu banyak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka kalau misalkan perempuan ingin diobati, cari dokter perempuan. Kalau laki-laki, jangan nyari dokter perempuan, ya, carilah dokter laki-laki. Ya. Boleh tidak kalau laki-laki diobati oleh dokter perempuan? Boleh. Kalau tidak ada dokter laki-laki, tapi sekarang tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berobat kepada dokter laki-laki, semuanya ada. Jadi tidak ada yang tidak ada. Dokter laki-laki ada, dokter perempuan ada. Jadi jangan alasan, Ustaz saya mau cocok di sini mah. Cocok. Apa nih? Ya, cocok kalau ke dokter ini mah. Ya, saya sembuh walaupun gak dikasih obat ya. Beda lagi itu mah ya. Beda lagi. Maka bolehnya seorang dokter laki-laki melihat perempuan ya, ketika ingin mengobati jika memang tidak ada dokter perempuan. Itu yang 7. Yang ke-8, nadhar li jami'i badan zawjatiha. Boleh seorang laki-laki melihat seluruh badan istrinya, pasangan. Dibolehkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ihfad auratak illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jaga auratmu ya, kecuali kepada pasangan, kepada istri atau kepada suami. Jadi boleh kita suami istri memperlihatkan seluruh anggota badan kita kepada mereka. Ya. Jadi disinilah apa? Bolehnya melihat laki-laki kepada perempuan di 8 keadaan. Ya, hukum asalnya laki-laki tak boleh melihat kepada perempuan dan perempuan tak boleh melihat kepada laki-laki. Itu hukum asal. Karena Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina an yaghduna min absarihim supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini perintah Allah supaya kita menundukkan pandangan, jangan melihat kepada perempuan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tusmi'un nadrata nadrah." Jangan kau ikuti pandanganmu yang pertama untuk yang kedua. Setelah melihat, udah lihat lagi penasaran, jangan. Ya. Fa inna lakal ula wa lakal tsani. Yang pertama pandangan untukmu boleh ketika kau memandang perempuan, ya. Maka itulah untukmu. Setelah itu kalau kau berpaling atau ingat, maka jangan pandang lagi. Karena yang kedua bukan untukmu. Haram bagimu kalau memandang lagi. Maka di sini laki-laki kalau melihat ada perempuan yang langsung palingkan, dan kalau sudah palingkan jangan pandang lagi. Karena yang kedua bukan untuk kita. Yang pertama boleh untuk kita. Bonus. Ya, tapi kalau yang kedua bukan. Ya, seperti sebelum berpaling lama dulu nih. Ya, jangan juga. Ya, lagi pandang juga jangan berpaling. Yang pertama pandangnya pada pertama mungkin dari atas sampai bawah diperhatikan dan dibayangkan, nggak boleh. Ya, maksudnya ketika kita melihat sudah ini nggak boleh langsung paling, dan sudah palingkan sudah jaga tahan. Ya, kita tahan. Ya. Kemudian hal yajuzu lisayyid an yanzura ila amatiha atau ila amati. Boleh tidak seorang tuan melihat kepada budaknya yang perempuan? Tuan laki-laki melihat kepada budaknya perempuan. Qala Ibnu Qudamah mengatakan, yubahu lisayyidin nadhuru ila jami'i badani amati hatta farjiha. Boleh bagi siapa? Tuan laki-laki melihat kepada budaknya perempuan bahkan semuanya. Sampai kemaluannya pun boleh dilihat. Ya, lamma dzakarna fi zawjaini sawa'un fi dzalika surriyatuhu wa ghairuhu. Ya, ketika kita menyebutkan tentang dua pasangan, maka boleh kepada budak pun perempuan, amah, budak perempuan dilihat semuanya. Di anna mubahun lahu istimta, karena boleh juga istimta dengan berhubungan dengan menjami ibadahnya, au bihalahu nadhar,
seluruh badannya boleh kita menikmatinya dan melihatnya pun boleh kita ilmu budak, ya. Maka dari itu kalau budak, kalau sekarang sudah tidak ada, kejadiannya atau sebabnya sih tidak ada, tapi hukumnya masih ada, belum diangkat. Kata para ulama, hukum perbudakan masih ada, belum diangkat, ya. Tapi sebabnya sudah tidak ada. Berarti sekarang tidak ada sebabnya. Tapi kalau nanti ada peperangan, kemudian ada budak ditawan dan apa, hukumnya masih berlaku. Karena hukum perbudakan belum diangkat, tapi sebabnya sudah tidak ada. Ya, sebab perbudakan sudah tidak ada. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun nikah. Banyak orang yang tidak tahu tentang rukun nikah dan syarat nikah. Ya, mahar apakah masuk ke syarat atau ke rukun atau mungkin bukan kedua? Ini insya Allah kita bahas. Setelah bab nikah masuk ke bab wakaf, bab hibah, bab warisan. Insya Allah billahi ta'ala. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa kita amalkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada malam hari ini kita kita berusaha untuk menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para perempuan, Kita jaga supaya kita bisa lebih bertakwa kepada Allah dan menjaga pandangan kita, karena dari mata itu bisa keluar ke hati. Ingat, corong, ya, hati ada 3. Hati penampungnya, corongnya ada 3. Yang pertama pandangan, yang kedua lisan, yang ketiga pendengar. Apa yang dilihat akan masuk dan ditampung oleh hati, dan apa yang didengar akan ditampung oleh hati dan diucapkan akan tertampung oleh hati. Maka orang kalau sudah tampungan di hatinya sesuatu yang dilihat yang haram, maka jangan sampai jangan harap ketika nanti meninggal dia akan melihat sesuatu yang baik. Ya, segala sesuatu yang tertanam atau tertampung di hati nanti ketika dia mau meninggal akan terbayang, akan terlihat, ya, di dalam pandangannya, dan sesuatu yang apa yang dia bayangkan dan apa yang dia lihat. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung semoga mata kita terhindar dari sesuatu yang haram, telinga kita terhindar dari sesuatu yang haram, dan lisan kita terhindar pula dari sesuatu yang haram. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat billahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.